Cahaya Hidayah. Andreas adalah seorang pria paruh baya yang hidup di sebuah kota kecil. Usianya sudah mendekati 50 tahun, rambutnya mulai memutih. Namun gaya hidupnya masih seperti anak muda. Suka bepergian, bekerja keras, dan kadang larut dalam pesta bersama kawan-kawannya. Secara materi, kehidupannya terbilang cukup mapan. Ia memiliki rumah sederhana, pekerjaan tetap sebagai teknisi di sebuah perusahaan listrik, dan sedikit tabungan. Namun, di balik semua itu, hatinya seringkali terasa hampa. Malam demi malam, Andreas sering terbangun dari tidurnya dengan perasaan gelisah. Ia memandang lengget-lengget kamar yang gelap, lalu bertanya pada dirinya sendiri, "Mengapa aku merasa kosong? Apa sebenarnya tujuan hidupku?" Pertanyaan itu selalu muncul, terutama ketika ia sendirian. Ketika masih muda, Andreas diajarkan untuk mengikuti tradisi keluarganya. Ia ikut sembahyang sesuai kepercayaan lama, menghadiri upacara-upacara adat, namun hatinya tak pernah benar-benar merasa tenang. Semakin tua, semakin ia merasa ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Suatu sore, ketika sedang memperbaiki instalasi listrik di sebuah rumah, Andreas bertemu dengan seorang pria bernama Rahman. Rahman adalah seorang muslim yang sederhana, ramah, dan tutur katanya menyejukkan. Setelah pekerjaan selesai, Rahman menawarinya minum teh di teras rumah. Obrolan ringan itu ternyata menjadi awal dari sebuah perjalanan panjang. "Mas Andreas," kata Rahman sambil tersenyum, "hidup ini singkat. Kita sering lupa kalau ada akhir dari semua ini." Andreas, maksudnya akhir bagaimana? "Ya, akhir kehidupan di dunia. Ada kehidupan lain setelah kematian. Dan yang kita lakukan di sini akan menentukan bagaimana kita di sana." Ucapan itu menancap dalam benak Andreas. Sejak saat itu, ia sering mencari Rahman untuk sekadar berbincang. Kadang tentang kehidupan, kadang tentang keadilan, kadang tentang Tuhan. Rahman tak pernah memaksakan keyakinannya. Ia hanya menjawab dengan tenang, seakan setiap kata lahir dari hati yang yakin. Lambat laun, Andreas mulai tertarik pada Islam. Ia kagum melihat Rahman yang selalu berhenti bekerja ketika azan, mengambil air wudhu, lalu sholat dengan khusyuk. Ia memperhatikan gerakan dan doa-doanya. Dan ada rasa damai yang sulit dijelaskan. Malam itu, ketika Andreas pulang ke rumah, ia duduk di kursi rotan tua di teras. Angin malam berhembus lembut, sementara pikirannya penuh pertanyaan. Ia mengambil buku catatan kecil dan menuliskan, mengapa Islam terlihat begitu tenang? Mengapa Rahman seolah tak pernah khawatir tentang hidupnya? Padahal, ia hidup sederhana. Apa rahasianya? Hari-hari berikutnya, Andreas semakin giat mencari tahu. Ia membaca buku-buku tentang Islam, mendengar ceramah di radio, bahkan diam-diam menonton video kajian di ponselnya. Setiap kali ia mendengar ayat Al-Quran dibacakan, bulu kuduknya berdiri. Ada getaran yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu malam, hujan turun deras. Andreas duduk di kamarnya. Lampu kecil menyala redup. Ia membuka sebuah mushaf kecil pemberian Rahman. Ia belum bisa membaca huruf Arab, tetapi ia membuka terjemahannya. Matanya tertumbuk pada ayat. Dan barang siapa Allah beri petunjuk, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tak akan mendapatkan seorang penolong pun. Baginya QS Al-Kahfi 17. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia menutup mushaf itu dengan gemetar. "Apakah ini jawaban untukku, Tuhan? Apakah engkau sedang memanggilku?" Sejak malam itu, hatinya semakin mantap. Andreas mulai belajar wudhu, belajar salat meski terbata-bata, dan berusaha mengucapkan doa-doa yang ia dengar dari Rahman. Setiap kali sujud, ia merasa si Allahala sedang berbicara langsung dengan Tuhan. Puncaknya, pada suatu Jumat siang, di sebuah masjid sederhana, Andreas memantapkan hati. Dengan disaksikan Rahman dan jamaah lain, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tangis haru pecah. Jamaah memeluknya satu persatu, menyalaminya dengan doa. Andreas kini resmi menjadi seorang muslim, dan ia mengganti namanya menjadi Abdullah, yang berarti hamba Allah. Sejak hari itu, hidupnya tak lagi sama. Meski ia tahu jalan di depannya penuh rintangan, Abdullah merasa hatinya untuk pertama kali benar-benar tenang. Cahaya hidayah itu telah masuk, dan ia berjanji tidak akan pernah melepaskannya lagi. Hari-hari setelah mengucapkan syahadat, seolah menjadi awal kehidupan baru bagi Abdullah.
Ia merasa lahir kembali. Sujudnya kini terasa berbeda. Penuh makna, penuh rasa syukur. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar tentang dirinya memeluk Islam cepat menyebar ke telinga keluarga. Adiknya, Markus, adalah orang pertama yang datang ke rumah dengan wajah merah padam. Andreas, apa benar yang kudengar? Kau masuk Islam? Pentekin. Abdullah tersenyum tenang. Meski dalam hatinya bergetar. Namaku sekarang Abdullah. Dan ya, benar. Aku sudah bersyahadat. Gila kau. Markus meninju meja hingga gelas hampir jatuh. Kau tega meninggalkan kepercayaan leluhur kita? Apa kau tidak malu pada orang tua kita yang sudah tiada? Abdullah menunduk, berusaha menahan air mata. Aku hanya mengikuti kata hatiku. Aku mencari kebenaran, dan aku menemukannya dalam Islam. Aku tidak bermaksud melukai siapapun. Pertengkaran itu membuat hubungan mereka renggang. Keluarga yang dulu sering datang kini menjauh. Beberapa saudara bahkan terang-terangan mencemokohnya, menyebutnya pengkhianat. Abdullah menahan semua itu dengan sabar. Malam-malamnya kini penuh doa. Dalam sujud panjang, ia memohon kepada Allah agar keluarganya diberi hidayah. Ya Allah, jangan biarkan hatiku keras. Jangan biarkan aku membalas kebencian. Ujian bukan hanya datang dari keluarga. Di tempat kerja, rekan-rekannya yang non-muslim mulai menjauhinya. Ada yang berbisik-bisik di belakang. Ada pula yang menertawakan saat ia pergi ke mushola untuk syalat. Lihat tuh, si Andreas. Sekarang namanya Abdullah. Sok suci, kata salah seorang sambil tertawa sinis. Namun, Abdullah memilih diam. Ia hanya menunduk, lalu melangkah ringan ke mushola. Dalam hatinya ia mengulang-ulang. Hasbiyallahu wa ni'mal maula wa ni'man nagar. Cukuplah Allah menjadi penolongku, sebaik-baik pelindung dan penolong. Kesepian mulai menjadi sahabatnya. Teman-teman lama yang biasa menemaninya nongkrong, tak lagi sudi duduk bersama. Bahkan, ada tetangga yang enggan menyapa. Abdullah mengisi waktunya dengan belajar mengaji bersama Rahman, menghadiri pengajian kecil di masjid, dan memperbanyak doa. Suatu sore, ketika ia baru saja selesai salat maghrib di masjid, Rahman mendekatinya. Mas Abdullah, katanya pelan, engkau sekarang sedang diuji. Ingatlah, Rasulullah juga ditolak keluarganya, dicaci bahkan diusir, namun beliau tetap sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Abdullah menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. Kadang, aku merasa sendirian, Rahman, tapi setiap kali aku bersujud, aku merasa ada yang mendengar, ada yang menjaga, dan itu sudah cukup. Rahman menepuk bahunya dengan hangat. Itulah iman, Mas. Kau sudah merasakannya. Jangan lepaskan. Hari-hari berlalu, dan Abdullah semakin terbiasa dengan kesendirian itu. Ia belajar bahwa menjadi muslim bukan hanya soal doa dan ibadah, tapi juga soal keteguhan menghadapi ujian. Setiap hinon, setiap penolakan, justru membuatnya semakin yakin bahwa pilihannya benar. Dalam hati ia berkata, jika inilah harga dari sebuah kebenaran, maka aku rela membayarnya. Karena yang kucari bukanlah ridha manusia, melainkan ridha Allah. Dan sejak saat itu, Abdullah mantap melangkah, meski jalannya penuh duri. Kesendirian. Hari-hari Abdullah berjalan lambat, seakan waktu enggan berlari. Setelah keluarganya menjauh, sahabat-sahabat lama meninggalkannya, dan sebagian tetangga mencibirnya. Hidup Abdullah terasa sunyi. Rumah kecil yang dulu ramai oleh tawa keluarga, kini hanya dihuni dirinya seorang. Malam-malam sunyi sering ia lewati dengan menatap langit, mendengar suara jangkrik, atau hanya memeluk dirinya sendiri dalam dingin. Namun, di balik semua itu, ia merasakan ada sesuatu yang menemaninya, sebuah ketenangan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Di masjid, Abdullah menemukan keluarga baru. Jamaah menyambutnya dengan hangat, meski tak semuanya dekat. Ia merasa aman setiap kali. Abdullah hanya tersenyum getir, melangkah tanpa membalas. Dalam hatinya ia berdoa, ya Allah, ampuni mereka. Mereka belum mengerti. Meski begitu, kesendirian sering membuatnya rapuh. Pernah suatu malam, ia duduk di ruang tamu. Lampu redup menyinari wajahnya. Foto almarhum ayah dan ibunya terpajang di dinding. Ia menatap lama, lalu air matanya jatuh. Andai saja bapak dan ibu masih ada, mungkin
Aku tidak akan sendirian begini, gumamnya. Tapi, apakah mereka akan mengerti keputusanku atau justru membenciku? Hatinya perih. Namun, ia segera mengambil wudhu dan menunaikan syalat 2 rakaat. Dalam sujud panjangnya, ia berkata, "Ya Allah, Engkau tahu aku merindukan kasih keluarga, tapi aku lebih merindukan kasih-Mu. Jangan biarkan aku goyah hanya karena kesendirian. Cukuplah Engkau yang menemani langkahku." Doa itu membuat dadanya terasa lega. Meski air mata tak berhenti mengalir, ia merasa lebih kuat setelahnya. Pagi hari, Abdullah tetap berangkat bekerja. Ia mengayuh sepeda tuanya melewati jalanan yang ramai. Banyak orang mengenalnya. Namun kini sedikit yang menegur. Ia belajar untuk tidak lagi menaruh harapan pada manusia. Di tempat kerja pun ia sering merasa terasing. Saat jam istirahat, teman-temannya berkumpul sambil tertawa. Sementara ia duduk sendiri, membuka bekal sederhana nasi dengan sayur sisa semalam. Kadang ada yang sengaja bersuara keras. "Lihat tuh, makan sendirian." Kasihan ya. Sejak pindah agama, jadi dijauhi semua orang. Abdullah menunduk, menahan diri. Ia hanya berbisik dalam hati, "Hasbunal, hawanimal wok." Sore itu, ketika ia pulang, Rahman datang berkunjung. Melihat Abdullah tampak letih, Rahman berkata, "Mas Abdullah, kau jangan merasa sendiri. Kami, saudara-saudara seimanmu, ada untukmu. Dan yang terpenting, Allah selalu bersamamu. Ingat, meski dunia meninggalkanmu, Allah tidak pernah meninggalkanmu." Kata-kata itu menyalakan kembali semangat di dada Abdullah. Ia sadar, kesendirian yang ia rasakan hanyalah ujian. Justru dalam kesendirian itulah ia lebih dekat dengan Allah. Malamnya, setelah salat Isya, Abdullah duduk di atas sajadah lebih lama dari biasanya. Bibirnya bergetar membaca doa. "Ya Allah, aku mungkin sendirian di mata manusia, tapi aku yakin aku tak pernah sendiri di sisimu. Jadikanlah kesendirianku sebagai jalan menuju ridhamu." Dan di malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Abdullah tidur dengan senyum kecil di wajahnya. Sakit yang menghampiri, musim hujan datang dengan derasnya. Udara dingin menusuk tulang, dan langit lebih sering kelabu daripada cerah. Abdullah tetap menjalani rutinitasnya, bekerja seadanya, salat di masjid, dan belajar membaca Al-Quran bersama Rahman. Namun, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Suatu pagi, ketika hendak berangkat kerja, ia merasa pusing yang luar biasa. Kakinya gemetar, dan pandangannya berkunang-kunang. Ia terjatuh di depan pintu rumah. Butuh beberapa menit baginya untuk kembali berdiri dengan tertatih. Mungkin hanya masuk angin, pikirnya sambil memaksa diri mengayuh sepeda ke tempat kerja. Hari-hari berikutnya, rasa sakit itu semakin sering datang. Batuknya tak kunjung sembuh. Tubuhnya semakin kurus, dan wajahnya pucat. Tetangga yang dulu menjauhi bahkan mulai berbisik-bisik, "Kasihan ya, mu'alaf itu, kayaknya sakit parah." Meski tubuhnya lemah, Abdullah tidak pernah meninggalkan syalat. Bahkan, saat batuknya membuat dada terasa perih, ia tetap memaksakan diri berdiri di hadapan Allah. Kadangkala ia sholat sambil duduk, namun lisannya tak berhenti mengucapkan doa. Suatu malam, Rahman datang menjenguk. Melihat Abdullah terbaring lemah di depan bambu, ia terharu. "Mas Abdullah, kenapa tidak pergi ke dokter?" Abdullah tersenyum tipis. "Aku sudah mencoba, Rahman, tapi tabunganku menipis. Aku lebih memilih membeli sedikit beras agar bisa bertahan hidup." Mendengar itu, Rahman menahan tangis. Ia tahu sahabatnya hidup dalam keterbatasan. Namun, imannya begitu kuat. "Kalau begitu, izinkan aku membantu," katanya. Namun Abdullah menggeleng. "Rahman, aku tak ingin merepotkanmu. Cukuplah kau doakan aku. Jika Allah berkehendak, sakit ini bisa menjadi penghapus dosa-dosaku." Malam-malam Abdullah kini penuh rintihan. Ia sering menggigil kedinginan, batuk hingga hampir tak bisa bernapas. Namun di sela-sela sakit itu, ia tetap mengangkat tangannya. "Ya Allah, aku lemah, tubuh ini rapuh. Tapi jangan biarkan imanku rapuh. Jika memang sakit ini adalah ujian, jadikanlah ia jalan menuju rahmat-Mu." Suatu subuh, salah seorang jamaah membantu menuntunnya. Saat sholat dimulai, Abdullah berdiri goyah, namun wajahnya tampak khusyuk. Setelah salam,
seorang bapak menghampiri dan berkata, "Mas, kalau sakit, istirahatlah di rumah. Allah itu Maha Pengasih." Abdullah tersenyum. "Pak, justru di masjid ini aku merasa lebih tenang. Jika aku meninggal, aku ingin terakhir kalinya dekat dengan rumah Allah." Kata-kata itu membuat banyak jamaah menunduk haru. Mereka menyadari betapa teguh iman seorang mualaf yang dulu dicemooh, kini justru memberi pelajaran tentang kesetiaan pada Tuhannya. Sakit Abdullah semakin parah. Tubuhnya kurus tinggal tulang, wajahnya pucat, namun mata itu tetap memancarkan cahaya keyakinan. Ia tahu, ajal semakin dekat. Namun, bukan rasa takut yang mendominasi hatinya, melainkan rasa rindu. Rindu untuk berjumpa dengan Allah yang selama ini ia sujudkan setiap malam. Permintaan terakhir. Malam itu, hujan turun rintik-rintik membasahi genteng rumah kecil Abdullah. Di dalam, lampu minyak yang redup menjadi satu-satunya penerang. Abdullah terbaring di dipan bambu yang sudah mulai reot, tubuhnya semakin kurus, napasnya pendek-pendek. Batu kering sesekali mengguncang dada, membuatnya meringis menahan sakit. Rahman duduk di sampingnya, menggenggam tangan sahabatnya yang dingin. "Mas Abdullah," suaranya lirih, "kau kelihatan semakin lemah. Kau harus kuat. Insya Allah, Allah akan menolongmu." Abdullah membuka mata perlahan, menatap Rahman dengan senyum tipis. "Rahman, aku tahu waktuku sudah tak lama. Tubuhku semakin lemah, tapi hatiku tenang." Air mata Rahman menetes. "Jangan bicara begitu, Mas. Allah Maha Penyembuh. Mungkin masih ada harapan." Abdullah menggeleng pelan. "Tidak, Rahman. Aku sudah pasrah. Aku tidak takut mati, karena aku yakin ini hanyalah pintu untuk bertemu dengan Tuhanku." Hening sejenak. Hanya suara hujan di luar dan detak jantung Abdullah yang makin lambat terdengar. Kemudian, dengan suara pelan namun penuh keyakinan, Abdullah berkata, "Rahman, aku ingin memintamu satu hal. Ini permintaan terakhirku." Rahman menggenggam tangannya lebih erat. "Katakan, Mas. Aku akan lakukan apa saja." Dengan mata berkaca-kaca, Abdullah berbisik, "Jika aku wafat, tolong urus jenazahku dengan cara Islam. Mandikan aku, kafani aku, syalatkan aku, dan kuburkan aku sesuai syariat. Jangan biarkan aku kembali ke jalan lamaku. Aku ingin pergi sebagai seorang Muslim." Rahman terisak. "Mas, jangan bicara begitu, tapi aku berjanji. Aku akan jaga amanahmu dengan izin Allah." Abdullah tersenyum lemah. Air matanya jatuh membasahi bantal tipis. "Terima kasih, Rahman. Kaulah yang Allah kirimkan untuk menunjukkan aku jalan ini. Aku tidak punya apa-apa untuk membalasmu, hanya doa, semoga Allah menjagamu di dunia dan akhirat." Rahman menangis makin keras. Ia menunduk, mencium tangan Abdullah, lalu berkata, "Aku yang seharusnya berterima kasih, Mas. Karena darimu aku belajar arti keteguhan iman. Aku bersaksi kau adalah saudara seiman yang mulia." Malam itu, setelah Rahman pulang, Abdullah berusaha duduk bersandar. Dengan napas terengah-engah, ia mengangkat tangannya berdoa. "Ya Allah, Engkau telah memilihku untuk merasakan manisnya iman meski hanya sebentar. Aku bersyukur, ya Allah. Jangan biarkan aku mati kecuali dalam keadaan Engkau ridha padaku. Lindungi jasadku, jangan biarkan aku dimakamkan dengan cara selain Islam. Kabulkanlah permintaan terakhir hamba MU yang hina ini." Setelah doa itu,
Abdullah jatuh tertidur dengan wajah damai. Rahman, di rumahnya malam itu, tak bisa menahan gelisah. Kata-kata Abdullah bergema terus di telinganya. Ia tahu amanah itu berat, karena keluarga Abdullah pasti akan menolak. Namun ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, aku tidak akan mengkhianati amanah sahabatku. Hujan terus turun hingga pagi, seolah langit ikut menangis. Dan sejak malam itu, bayangan tentang kepergian Abdullah semakin nyata. Kepergian Abdullah. Fajar baru saja menyingsing. Langit berwarna kelabu, masih ada sisa hujan semalam yang membasahi tanah. Embun menempel di dedaunan, dan udara pagi terasa dingin menusuk. Di dalam rumah sederhana itu, Abdullah terbaring semakin lemah. Tubuhnya hanya tinggal kulit membalut tulang, napasnya pendek, terputus-putus. Rahman, yang sejak semalam memutuskan untuk berjaga, duduk di sampingnya sambil membaca doa dengan lirih. Sesekali ia membasahi bibir Abdullah dengan air putih. Wajah sahabatnya itu pucat, namun ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Menjelang subuh, Abdullah membuka mata. Tatapannya redup namun penuh cahaya. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia berkata, "Rahman." Rahman segera mendekat, menggenggam tangannya. "Aku di sini, Mas." "Katakan." Aku ingin mendengar kalimat itu lagi. Bimbing aku." Rahman menahan air matanya. Ia tahu apa yang dimaksud Abdullah. Dengan lembut, ia mendekatkan mulut ke telinga sahabatnya dan membisikkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul." Bibir Abdullah bergetar. Meski lemah, ia mengikuti perlahan, terbata-bata. Air matanya menetes di sudut mata. Setelah kalimat itu terucap sempurna, ia tersenyum tipis. "Alhamdulillah," bisiknya. Hening. Seolah seluruh dunia berhenti sejenak. Nafas Abdullah semakin berat, dadanya naik turun dengan susah payah. Rahman tak berhenti mengusap kepalanya sambil melantunkan doa. "La ilaha illallah," Rahman mengulang terus, berharap kalimat itu menjadi yang terakhir keluar dari bibir Abdullah. Dan benar. Beberapa detik kemudian, Abdullah menghembuskan napas panjang. Lalu hening. Dadanya tak lagi bergerak. Wajahnya membeku dalam senyum damai, seakan ia tertidur dengan tenang. Rahman terdiam, menatap sahabatnya yang kini telah tiada. Air mata mengalir deras tanpa bisa ditahan. Ia lalu menutup mata Abdullah dengan lembut, seraya berbisik, "Insya Allah, engkau telah pergi dalam keadaan husnul hatimah, sahabatku." Tangisan lirih terdengar dari Rahman. Ia segera berdiri, melangkah keluar rumah, lalu mengetuk pintu tetangga untuk memberi kabar. Tak lama, beberapa jamaah masjid datang membantu. Namun, kabar kematian Abdullah juga sampai ke keluarganya. Markus, adiknya, datang dengan wajah keras. "Di mana Andreas?" teriaknya. Rahman menahan napas, lalu menjawab dengan tenang, "Dia sudah kembali kepada Allah." Namanya bukan Andreas lagi, tapi Abdullah. Markus memandang tubuh saudaranya yang terbaring dengan kafan seadanya menutupi. Wajah Abdullah yang damai justru membuat amarahnya semakin berkobar. Dia mati sebagai pengkhianat keluarga. Dia harus dimakamkan dengan cara kita, bukan cara kalian. Suasana pun memanas. Jamaah masjid yang hadir saling pandang, sebagian cemas, sebagian marah. Rahman berdiri di hadapan jenazah, menatap Markus dengan tegas. "Tidak. Abdullah sudah berpesan padaku.
dia ingin dimakamkan secara Islam. Dan itu akan aku laksanakan, apapun yang terjadi. Markus mengepalkan tangan, hampir saja memukul Rahman. Namun, ia tiba-tiba terdiam ketika menatap wajah kakaknya. Wajah itu damai, bahkan seperti tersenyum. Markus tercekat, hatinya bergetar. Namun ia masih menahan diri. Aku tidak akan membiarkan ini. Keluarga kami akan datang, dan jenazah ini harus diurus dengan cara kami, katanya keras, lalu pergi meninggalkan rumah. Rahman menunduk, dadanya sesak. Ia tahu pertarungan baru saja dimulai. Bukan pertarungan fisik, melainkan pertarungan untuk menjaga amanah seorang mualaf yang ingin kembali kepada Tuhannya dengan cara yang benar. Di sisi jenazah, Rahman duduk kembali. Ia memegang tangan sahabatnya yang kini dingin, sambil berjanji dalam hati. Tenanglah, Mas Abdullah. Aku tidak akan biarkan siapapun merampas hakmu. Kau akan dikuburkan sebagai Muslim dengan izin Allah. Di luar, langit kembali mendung, seakan ikut merasakan ketegangan yang akan segera pecah. Perselisihan. Siang itu, suasana di rumah Abdullah semakin ramai. Kabar wafatnya seorang mualaf menyebar cepat. Warga sekitar berdatangan, sebagian ingin membantu, sebagian hanya ingin melihat. Jamaah masjid sibuk menyiapkan air untuk memandikan jenazah, sementara Rahman tetap duduk di samping tubuh Abdullah, menjaga amanah terakhir sahabatnya. Namun, tak lama kemudian, Markus datang bersama beberapa anggota keluarga besar. Wajah mereka keras, langkah mereka tergesa, dan suara mereka lantang memenuhi rumah kecil itu. Mana Andreas? Markus kembali berteriak, kali ini lebih keras daripada sebelumnya. Rahman berdiri, menghadang. Namanya bukan Andreas lagi. Namanya Abdullah. Dia saudara kami dalam Islam. Dan dia sudah berpesan sebelum wafat, ingin dimakamkan sesuai syariat Islam. Seorang kerabat Markus ikut menimpali dengan sinis, kau pikir siapa kau berani menentukan nasib saudaraku? Dia lahir sebagai bagian dari keluarga kami. Maka dia akan dikuburkan dengan cara kami. Suasana memanas. Beberapa jamaah masjid yang hadir maju ke depan, melindungi jenazah. Mereka tak ingin jenazah Abdullah diperlakukan dengan cara yang tidak sesuai syariat. Rahman menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Suaranya bergetar, namun penuh keyakinan. Sahabatku ini sudah mengucapkan syahadat. Dia Muslim. Dia berdoa siang dan malam agar wafatnya ditutup dengan iman. Kalian bisa membencinya, tapi kalian tidak bisa menghapus haknya sebagai seorang Muslim. Markus melangkah maju, menunjuk Rahman dengan jari telunjuk. Kau mencuci otaknya. Kau yang membuatnya meninggalkan kepercayaan keluarga. Sekarang kau juga yang ingin menguasai jenazahnya. Rahman menggeleng, menahan emosi. Tidak, Markus. Aku tidak pernah memaksanya. Justru dia yang mencari kebenaran dengan hatinya sendiri. Demi Allah, aku bersaksi sahabatmu ini masuk Islam dengan penuh kesadaran. Pertengkaran itu membuat warga sekitar berbisik-bisik. Ada yang merasa iba pada Abdullah, ada pula yang masih memandang sinis karena ia seorang mualaf. Tiba-tiba, seorang ustaz dari masjid, Ustaz Salman, datang bersama beberapa jamaah lain. Suaranya tenang, tapi tegas. Saudara-saudara, ingatlah bahwa mayit punya hak yang harus ditunaikan. Jika dia wafat sebagai seorang Muslim, maka tidak ada yang berhak menghalanginya dimakamkan secara Islam. Ini bukan hanya soal tradisi, tapi soal keyakinan terakhir almarhum. Markus menatap ustaz itu dengan penuh amarah.
Dia keluargaku. Kalian tidak berhak mengurusnya. Namun, Ustaz Salman menatapnya dalam-dalam. Keluarga memang darah, tapi agama adalah pilihan yang akan ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tanyakan pada hatimu, Markus, apakah kau tega melawan keinginan terakhir saudaramu sendiri? Markus terdiam. Hatinya bergejolak. Ia menoleh ke arah tubuh Abdullah yang terbujur kaku. Wajah kakaknya begitu tenang, bahkan seperti sedang tersenyum. Markus merasakan sesuatu yang aneh, ada getaran lembut di dadanya. Namun rasa gengsi dan amarah menutupi hatinya. Ia memalingkan wajah dan berseru, "Tidak. Aku tidak akan biarkan kalian mencampuri urusan keluarga kami. Jika perlu, aku akan membawa polisi." Suasana semakin tegang. Jamaah masjid saling pandang, sebagian mulai gelisah. Rahman menunduk di samping jenazah, air matanya jatuh membasahi kain kafan sementara ia berdoa dalam hati. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa. Tolong lindungi jasad sahabatku. Jangan biarkan ia diperlakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan agamanya. Lembutkanlah hati keluarganya, ya Allah. Pertikaian itu menggantung di udara, seperti awan hitam yang menutup langit. Semua menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pertolongan Allah. Ketegangan di rumah Abdullah mencapai puncaknya. Markus bersikeras ingin membawa jenazah dengan cara keluarga, sementara jamaah masjid tetap menjaga agar almarhum dihormati sesuai syariat Islam. Suasana semakin panas, hingga beberapa warga khawatir pertengkaran itu akan berakhir ricuh. Di tengah kekisruhan itu, tiba-tiba terdengar suara adzan dari masjid kecil yang jaraknya tidak jauh. Waktu zuhur telah masuk. Suara muadzin menggema jelas, menembus dinding rumah, seakan menjadi penyejuk bagi hati-hati yang sedang diliputi amarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hening. Semua yang ada di ruangan itu tanpa sadar menghentikan ucapannya. Bahkan Markus yang sedang mengepalkan tangan tiba-tiba menoleh, matanya sedikit bergetar. Suara adzan itu menyentuh hatinya. Ia ingat betul, adzan yang sama pernah didengar Andreas, kakaknya, beberapa kali, dan justru itulah yang membuatnya mantap masuk Islam. Rahman menunduk, hatinya bergetar. Inikah jawaban MU, ya Allah, pikirnya. Markus menggertakkan gigi, berusaha mengusir rasa aneh yang tiba-tiba hadir di dadanya. Namun, tak bisa ia pungkiri, wajah tenang Abdullah di hadapannya seolah bercahaya. Bahkan beberapa warga yang bukan Muslim pun ikut terdiam, merasakan suasana yang berbeda dari biasanya. Ustaz Salman memanfaatkan momen itu. Dengan suara lembut tapi tegas, ia berkata, "Saudara-saudara, lihatlah wajahnya. Tenang, damai, seakan tersenyum. Bukankah ini tanda bahwa dia telah menemukan apa yang selama ini dia cari? Jika kalian benar-benar mencintainya, biarkan dia kembali kepada Tuhannya dengan cara yang ia pilih." Markus masih terdiam. Namun bibirnya bergetar. Ia mengingat kembali saat terakhir bertemu Andreas beberapa minggu lalu. Waktu itu, Andreas, yang kini bernama Abdullah, berkata dengan mata berbinar, "Markus, aku tenang sekarang. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu kemana aku akan kembali." Kata-kata itu terngiang-ngiang di telinga Markus. Hatinya berperang antara ego keluarga dan kenyataan bahwa kakaknya benar-benar tulus dalam memilih jalan hidupnya. Tiba-tiba, seorang bibi tua dari pihak keluarga maju ke depan. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Markus, biarkanlah. Aku melihat Andreas, Abdullah, benar-benar bahagia di akhir hidupnya.
Kalau itu memang pilihannya, siapa kita yang bisa melawan? Markus tertegun. Semua mata tertuju padanya. Amarah di wajahnya mulai pudar, berganti dengan air mata yang menggenang. Tangannya yang mengepal perlahan-lahan melemah. Rahman mendekat, memegang bahu Markus dengan hati-hati. Markus, sahabatku ini sering mendoakanmu. Dia ingin kau suatu saat bisa merasakan ketenangan yang dia rasakan. Demi Allah, dia mencintaimu sebagai saudaranya, meski kau menolak pilihannya. Markus menutup wajah dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Andreas, kenapa kau meninggalkanku? Kenapa kau memilih jalan yang berbeda? Rahman ikut menangis, namun ia berkata lirih, dia tidak meninggalkanmu, Markus. Justru dia ingin kelak kau bisa bertemu lagi dengannya di tempat yang lebih baik. Percayalah, dia ingin yang terbaik untukmu. Tangisan Markus membuat suasana mencair. Keluarga yang tadinya menentang mulai terdiam, sebagian meneteskan air mata. Mereka melihat bagaimana wajah Abdullah begitu damai, bagaimana umat Islam dengan penuh kasih sayang menjaga jenazahnya, dan bagaimana doa-doa mengalir tulus untuknya. Saat itu, hati Markus benar-benar luluh. Ia menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Baiklah, kalau itu memang keinginannya, kuburkanlah dia sesuai keyakinannya. Aku hanya ingin melihat dia bahagia, meskipun kini aku harus merelakan." Rahman menatap Markus dengan penuh haru. Jamaah masjid mengucapkan alhamdulillah lirih. Pertolongan Allah benar-benar nyata. Apa yang seakan buntu kini berubah menjadi jalan lapang. Ustaz Salman segera mengatur prosesi. Jamaah bergegas menyiapkan tempat untuk memandikan, mengkafani, dan menyalatkan Abdullah. Sementara Markus duduk lemas di pojok ruangan, menangis diam-diam, hatinya terasa kosong namun sekaligus ringan. Rahman berbisik dalam hati, "Ya Allah, Engkau maha lembut. Engkau yang membolak-balikkan hati. Terima kasih kau selamatkan sahabatku, bahkan setelah ia tiada." Perjalanan terakhir. Setelah perselisihan reda, rumah Abdullah dipenuhi suasana hikmat. Wajah-wajah yang tadinya tegang kini berubah menjadi sendu. Markus duduk di sudut ruangan, menatap tubuh kakaknya yang terbujur. Air mata masih sesekali jatuh dari matanya. Sementara itu, Rahman bersiap memenuhi amanah terakhir sahabatnya, memandikan dan mengkafani Abdullah sesuai syariat Islam. 1. Memandikan jenazah. Beberapa jamaah menyiapkan air hangat di dalam kamar mandi kecil rumah itu. Aroma harum dari daun bidara yang direndam dalam air memenuhi udara. Rahman masuk bersama Ustaz Salman dan 2 orang lain yang membantu. Mereka dengan hati-hati membuka kain yang menutupi tubuh Abdullah. Rahman menahan tangis saat melihat tubuh sahabatnya yang kini kaku. "Sahabatku, engkau dulu sering berkata takut wafat dalam keadaan kufur. Tapi lihatlah, Allah memuliakanmu hingga akhir hayatmu," bisiknya pelan. Dengan penuh kelembutan, mereka menyiram tubuh Abdullah, mengusap perlahan dari kepala hingga kaki. Air mengalir tenang, seakan membersihkan bukan hanya tubuh, tapi juga segala beban dunia yang pernah ia pikul. Setiap gerakan dilakukan dengan doa, dengan rasa hormat, tanpa terburu-buru. Markus, yang melihat dari pintu, terdiam. Ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak pernah menyaksikan jenazah dimandikan dengan penuh ketenangan seperti itu. Tidak ada teriakan, tidak ada keributan, hanya doa-doa lembut dan wajah-wajah penuh kasih. 2. Mengkafani jenazah. Setelah tubuh Abdullah dimandikan, mereka menyiapkan kain kafan putih yang sudah dipotong sesuai ukuran.
3 lapis kain putih dibentangkan, sederhana namun suci. Rahman mencium kening sahabatnya untuk terakhir kali sebelum membungkus tubuhnya dengan kain kafan. Air matanya jatuh membasahi kafan itu. Wahai Abdullah, kini kau benar-benar kembali kepada Allah. Semoga kafan putih ini menjadi pakaianmu menuju surga, ucapnya lirih. Ustaz Salman melafalkan doa dengan tenang, dan setiap lapisan kain ditutup dengan penuh rasa hormat. Tidak ada perhiasan, tidak ada pakaian indah duniawi, hanya sehelai kain putih sebagai penutup terakhir. 3. Mensyalatkan jenazah. Jenazah Abdullah kemudian dibawa ke masjid kecil dekat rumahnya. Suasana hening ketika tubuhnya diletakkan di depan jamaah. Puluhan orang berdiri dalam syaf, mengangkat tangan untuk menyalatkan saudara mereka. Allahu Akbar, takbir pertama berkumandang. Rahman menangis dalam diam. Inilah saat ia benar-benar merasa kehilangan. Namun di balik tangisnya, ada ketenangan, sahabatnya kini diiringi doa puluhan orang, sesuatu yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Markus duduk di luar masjid, menatap dari jauh. Ia tidak ikut masuk, tapi hatinya bergetar mendengar doa-doa yang dipanjatkan untuk kakaknya. Dalam hati kecilnya ia berbisik, semoga kau benar-benar bahagia di sana, Andreas. 4. Menuju peristirahatan terakhir. Setelah sholat jenazah, rombongan membawa Abdullah ke pemakaman Muslim yang tidak jauh dari desa. Jenazah diusung di atas keranda sederhana. Rahman dan beberapa jamaah memegang keranda itu dengan penuh kehormatan, seakan mengantar seorang raja ke istananya. Sepanjang perjalanan, orang-orang membaca takbir dan doa. Udara sore terasa syahdu. Langkah-langkah itu membawa Abdullah menuju rumah terakhirnya di dunia. Setibanya di pemakaman, liang lahat sudah disiapkan. Tanah merah yang lembut menunggu dengan hening. Abdullah diturunkan dengan penuh hati-hati, disambut doa lirih. Bismillahi wa ala milati Rasulillah. Tubuh Abdullah dibaringkan menghadap kiblat. Rahman sendiri yang turun ke dalam liang lahat, tangannya gemetar saat meletakkan tubuh sahabatnya. Ia menatap wajah Abdullah untuk terakhir kalinya sebelum kain kafan itu benar-benar ditutup dengan tanah. Air matanya jatuh membasahi pipinya. Sahabatku, kita berpisah di sini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di surganya. 5. Tanah penutup. Segenggam demi segenggam tanah diturunkan. Suara tanah yang jatuh ke atas kafan putih itu terdengar berat di telinga Rahman. Warga bergantian meletakkan tanah hingga liang lahat penuh. Sebuah nisan sederhana dipasang, hanya bertuliskan nama, Abdullah bin. Markus berdiri agak jauh, menatap dalam diam. Saat tanah terakhir ditimbun, ia tidak kuasa menahan air matanya lagi. Tangisnya pecah, kali ini tanpa gengsi. Selamat jalan, Andreas, atau Abdullah, aku merindukanmu. Rahman menghampirinya, menepuk bahunya dengan lembut. Dia sudah tenang sekarang. Jangan kau khawatir, Markus. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah mendoakannya. Markus mengangguk pelan, air matanya masih mengalir. Hatinya terasa perih, tapi juga anehnya ringan, seakan ia ikut melepaskan sesuatu yang selama ini menahannya. Di pemakaman itu, senja turun perlahan. Angin berhembus lembut, seakan ikut menyaksikan perjalanan terakhir Abdullah, seorang mualaf yang kini beristirahat dalam damai. Warisan ruhani. Hari-hari setelah pemakaman Abdullah berjalan dengan penuh keheningan. Bagi Rahman, kehilangan sahabat itu meninggalkan ruang kosong yang sulit diisi. Namun di balik kesedihan itu, ada kebanggaan sekaligus rasa syukur. Abdullah wafat dalam keadaan Islam,
sesuai dengan doanya. Setiap kali Rahman duduk di beranda rumahnya, ia teringat kembali saat-saat Abdullah pertama kali datang menemuinya, penuh rasa ingin tahu tentang Islam. Pertanyaan-pertanyaan polosnya, kebimbangan yang ia alami, hingga akhirnya ia bersyahadat dengan air mata kebahagiaan, semua itu kini menjadi kenangan indah yang tak ternilai. Rahman sering berdoa, "Ya Allah, sampaikanlah pahala amal baikku kepada sahabatku. Jadikanlah kuburnya taman surga, dan jangan kau biarkan ia sendiri di sana." 1. Perubahan dalam keluarga. Kematian Abdullah tidak hanya meninggalkan jejak bagi Rahman dan jamaah masjid, tapi juga mengguncang hati keluarganya. Markus, yang sebelumnya menolak dengan keras pilihan kakaknya, kini mulai sering termenung. Ia teringat betapa tenangnya wajah Abdullah saat meninggal, seakan tanpa rasa takut sedikit pun. Kenapa dia begitu damai? Apa yang membuatnya begitu yakin? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Bahkan, Markus beberapa kali mendatangi Rahman diam-diam. Ia bertanya pelan, tanpa marah lagi, "Apa sebenarnya yang kau ajarkan padanya dulu?" Rahman menjawab dengan sabar, menceritakan tentang tauhid, tentang keyakinan pada kehidupan setelah mati, dan tentang kebahagiaan sejati yang dicari Abdullah. Markus belum masuk Islam, tapi hatinya mulai retak dari keangkuhan. Dalam doanya yang samar, ia berkata, "Kalau benar jalanmu, Andreas, doakan aku agar suatu hari aku mengerti." 2. Hikmah bagi masyarakat. Kisah Abdullah juga meninggalkan pengaruh besar di masyarakat. Warga yang tadinya memandang rendah seorang mualaf kini belajar menghormati pilihan hidup seseorang. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana Abdullah tetap setia pada keyakinannya hingga akhir hayat. Di masjid kecil dekat rumahnya, nama Abdullah sering disebut dalam doa. Anak-anak muda mendengar kisahnya dan merasa terinspirasi. Mereka belajar bahwa hidayah itu bukan warisan, melainkan anugerah yang harus dicari dengan hati yang tulus. Ustaz Salman sering berkata dalam kajiannya, "Abdullah adalah bukti nyata bahwa siapapun bisa mendapat hidayah, bahkan di akhir hayat. Jangan pernah remehkan seorang mualaf, karena mungkin ia lebih mulia di sisi Allah daripada kita yang lahir dalam Islam." 3. Rahasia ketulusan. Beberapa minggu setelah pemakaman, Rahman menemukan sebuah buku catatan kecil di lemari Abdullah. Tulisan tangannya sederhana, berisi doa-doa yang ia pelajari. Di halaman terakhir tertulis, "Ya Allah, jika aku mati, matikan aku dalam keadaan Islam. Jangan biarkan aku kembali pada kekafiran. Aku lemah, aku rapuh, tapi aku hanya ingin Engkau ridha padaku. Aku tidak takut mati, asal Engkau menerimaku sebagai hamba MU." Rahman menggenggam buku itu dengan air mata bercucuran. "Subhanallah, sahabatku, kau sudah mencapai apa yang kau minta." 4. Warisan ruhani. Warisan Abdullah bukan berupa harta, bukan pula keturunan, melainkan cahaya iman yang ia tinggalkan. Cahaya itu menyentuh hati Rahman, keluarga Abdullah, dan masyarakat sekitar. Rahman sering berkata pada para pemuda, "Jangan pernah menunda untuk memperbaiki diri. Sahabatku hanya punya waktu singkat setelah masuk Islam, tapi ia gunakan dengan tulus. Allah menutup hidupnya dengan indah. Kalian, yang sudah lama Islam sejak lahir, jangan sampai kalah oleh seorang mualaf yang baru belajar." 5. Penutup. Senja kembali turun seperti hari Abdullah dimakamkan. Angin berhembus lembut, menyapu pepohonan di sekitar pemakaman. Nisan sederhana bertuliskan Abdullah berdiri tenang di antara tanah merah yang mulai ditumbuhi rumput. Rahman berdiri di sana, membawa bunga sederhana. Ia menatap nisan itu sambil berbisik,
Sampai jumpa di surga, sahabatku. Doa-doamu tetap hidup di antara kami. Engkau telah pergi, tapi warisan ruhanimu akan selalu mengajarkan kami tentang arti iman, ketulusan, dan keberanian memilih jalan Allah. Dan dengan itu, perjalanan Abdullah, sang mualaf yang penuh ujian, menjadi kisah abadi tentang cinta kepada kebenaran dan tentang janji Allah bahwa siapapun yang mencarinya dengan tulus akan selalu menemukan jalan pulang.